Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya adalah Ignatius Putra Andika dan saya adalah dosen program studi S1 Biologi, Fakultas Teknobiologi, Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kinerja saya di bidang pengajaran di salah satu mata kuliah yang ditawarkan pada program studi ini, yaitu Bioteknologi Serangga. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Akan tetapi, sebelum ke video pengajaran saya, izinkan saya untuk menjelaskan profil mata kuliah ini. Kelas Bioteknologi Serangga adalah mata kuliah pilihan di program studi biologi dan bisa diambil oleh mahasiswa minimal semester 5. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dan ditawarkan pada semester gasal setiap tahun. Kembali ke DIA, pada aspek delivery, mata kuliah ini menggunakan 4 CPMK, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup bioteknologi serangga. Untuk CPMK 2, mahasiswa mampu membandingkan peran serangga menguntungkan dan merugikan dalam bioteknologi serangga. Untuk CPMK 3, mahasiswa mampu merancang metode pengelolaan dan pertanyaan riset mengenai serangga berdasarkan sumber ilmiah dan realita di lapangan, serta mampu mempresentasikan temuan mereka. Untuk CPMK 4, mahasiswa mampu membandingkan berbagai topik bahasan di bidang bioteknologi serangga. Untuk bisa mencapai CPMK tersebut, mata kuliah ini secara garis besar akan mengkaji dan mencakup apakah serangga itu, dan keanekaragaman berbagai taksa di dunia dan juga Indonesia. Kedua, morfologi, fisiologi, dan perkembangan serangga. Ketiga, peran serangga dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan, pertanian, dan kesehatan, serta bagaimana kita dapat mengelolanya. Dan keempat, peran serangga seperti Drosophila sebagai organisme model yang telah menghasilkan berbagai ilmu pengetahuan dasar hingga penghargaan Nobel. Kelas ini menggunakan berbagai referensi lokal dan juga internasional yang berguna untuk saling melengkapi dan membekali mahasiswa dengan pengetahuan pada tingkat dunia dan juga berbasis riset. Selain itu, mata kuliah ini juga menggunakan jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional dan internasional untuk memperkaya mahasiswa dengan pengetahuan terkini di bidang entomologi dan bioteknologi serangga, sehingga mahasiswa dapat menyusun pertanyaan riset yang mutakhir atau menciptakan solusi yang dihadapi terkait dengan serangga. Pada bagian interaction, kelas ini menggunakan berbagai cara, seperti dosen menjelaskan materi di depan kelas, atau diskusi mahasiswa dalam kelompok untuk membahas secara kritis topik-topik pada tiap pertemuan. Dan yang ketiga, dalam bentuk presentasi. Presentasi ini berguna untuk melatih mahasiswa mencari intisari dari jurnal bereputasi serta berlatih untuk menyampaikannya kepada pendengar. Interaksi antara mahasiswa dan dosen ini dibantu dengan Microsoft Teams dan Learning Management System yang telah disediakan oleh universitas. Pada bagian assessment, mahasiswa diakses menggunakan 5 kategori. Kategori pertama adalah keaktifan di kelas, di mana keaktifan siswa dalam berdiskusi atau bertanya di dalam kelas itu dinilai dengan bobot 10%. Lalu kuis sebanyak 15%, lalu tugas 1 di mana mereka menyiapkan presentasi berdasarkan jurnal yang telah mereka baca sebanyak 15%, lalu diskusi kelompok sebanyak 20%. Dan yang terakhir adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebanyak 40%. Selanjutnya, saya akan menayangkan video pengajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Selamat pagi Pak Putra. Puji Tuhan, baik Pak. Oke, apa Oke, Pak. namanya? Oke lah, syukurlah kalau baik. Jadi, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kembali di kelas Bioteknologi Serangga pada pertemuan ke-11 ya, minggu ini. Jadi, sebelum kita memulai kelas hari ini, mari kita buka dengan berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan.
Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, izinkan saya untuk share screen dulu ya. Oke, apakah screen saya kelihatan? Sudah, Pak. Sip. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman. Jadi sesuai dengan RPS yang telah saya bagikan pada awal semester, jadi ini adalah kelas biotechnologi serangga. Jadi ini adalah kelas pilihan ya buat teman-teman yang sudah mulai di semester 6 atau semester 7 atau semester 8 sudah bisa memilih kelas ini. Jadi kelas ini itu sifatnya adalah pengayaan dari kelas-kelas dasar yang kalian sudah dapatkan sebelumnya. Jadi misalnya seperti kelas teknobiologi atau biologi molekuler, ekologi, dan evolusi. Jadi ini kita berusaha mengambil titik-titik tertentu dari setiap bidang ilmu itu, lalu kita aplikasikan dalam satu mata kuliah yang dia sifatnya pengayaan dan juga aplikatif gitu. Jadi pada hari ini yang akan kita bahas adalah mampu uh, menjelaskan dan memilih pengelolaan hama serangga pada pertanian dan khususnya pada study case kita pada tanaman jagung dan juga tanaman padi. Jadi ini adalah rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan. Kita akan mengenal apa yang dimaksud hama, lalu mengenal teknik pengelolaan serangga, mulai dari cultural management, menggunakan musuh alami, menggunakan insektisida kimiawi, tanaman transgenik, dan juga RNAi. Lalu mengenal beberapa hama serangga pada budidaya jagung dan padi. Dan hari ini, selain saya akan memberikan bahan melalui presentasi, kita juga akan melakukan diskusi gitu. Oke, nah sebelum saya masuk ke materi, di dalam RPS saya juga sudah memasukkan dua buah referensi. Yang pertama adalah Insect Pest Management dari Dent. Jadi ini adalah buku internasional ya, dan buku ini membahas beberapa subpokok yang terkait tentang pengelolaan hama serangga pada pertanian. Dan karena ini adalah buku internasional, dia mengambil hal-hal yang general yang mungkin ada di global. Jadi teman-teman akhirnya mempunyai bayangan, oh di bagian dunia yang lain itu pengendalian hama seperti apa sih? Dan lalu referensi kedua yang saya gunakan adalah dari Ida Nyoman Oka yang dia mengambil pengendalian hama terpadu, salah satunya serangga ya, itu dalam konteks yang lebih spesifik lagi di Indonesia. Nah, harapannya dengan membaca dua buku ini, itu nanti sifatnya komplement. Jadi teman-teman bisa tahu apa yang terjadi di dunia, tapi juga bisa membandingkannya dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Apakah semua yang ada di dunia diaplikasikan atau tidak? Itu nanti tergantung dari diskusi kita hari ini. Oke? Sudah jelas? Oke. Oke. Kita lanjut ya. Jadi seperti dalam RPS yang tadi saya sebutkan tadi itu, kita akan membahas sebenarnya hama itu apa. Nah, coba teman-teman bayangkan kalau kalian tanya pada orang awam, dan kalian tanya apa itu hama, kira-kira apa yang akan mereka katakan? Ada yang mau membantu menjawab? Saya, Pak. Oh, monggo, Valen. Menurut saya organisme yang mengganggu manusia, Oke. merugikan manusia, gitu, Pak. Oke, jadi yang merugikan ya, mengganggu atau merugikan gitu Mhm. ya. Oke. Oke, kita tangkap, kita taruh, kita kita pegang ya. Ada mahasiswa lain yang mau mencoba? Mungkin saya mau nyoba, Pak. Monggo Abraham. Jadi kan kalau melanjutkan dari apa yang Kak Valen bilang tadi, hama itu adalah eh, organisme atau hewan yang mengganggu manusia. Jadi kalau misalkan diaplikasikan kayak di dekat rumah saya itu kan banyak sawah, Pak. Terus biasanya kan dikasih kayak jaring-jaring itu biar serangga atau burung-burung itu, terutama burung emprit, biar dia itu nggak mengganggu produktivitas padi di sekitar sawah tersebut gitu, Pak. Oke, terima kasih Abraham. Jadi ada contoh burung, lalu keyword berikutnya yang saya tangkap adalah mengganggu gitu ya. Oke, karena Valen dan Abraham sudah menjawab, Niko mau memberikan pendapatnya? Sementara belum, Mbak Putra.
Oke, terima kasih. Jadi, terima kasih teman-teman atas jawabannya ya. Jadi, hal yang mau saya tangkap adalah bahwa hama itu sebenarnya adalah satu kata yang anthropocentris. Artinya itu adalah menurut sudut pandang manusia. Dan seperti yang tadi Valen dan Abraham katakan, ada kata kunci merugikan atau mengganggu. Nah, itu betul. Jadi, hama itu adalah organisme yang memberikan kerugian pada manusia. Dan tentu kita harus melihat dari sudut pandang manusia ya. Jadi, misalnya, kalau kita sedang jalan-jalan di lapangan atau jalan-jalan di taman dan misalnya ada lalat yang terbang di dekat kuping kita dan kita merasa terganggu, itu adalah sebuah kerugian buat kita. Jadi kita bisa mengkategorikan lalat itu pada konteks itu adalah sebuah hama. Tetapi kalau misalnya kita melihat serangga lalat di bunga dan tidak mengganggu kita sama sekali, biasanya kita tidak akan mengkategorikan um, serangga itu sebagai hama. Itu ya. Jadi yang harus ditangkap adalah bahwa hama itu adalah organisme yang memberikan kerugian pada manusia. Tetapi harus diingat bahwa ini adalah dari sudut pandang manusia. Oke? Jadi organisme itu memang sudah ada di alam, contohnya lalatnya tadi, atau semut yang ada di lapangan, atau burung pipit, dan perubahan ekosistem yang bisa menjadikan serangga itu menjadi hama atau tidak. Jadi seperti yang Abraham katakan tentang burung emprit, mungkin burung emprit itu memang sudah ada di alam. Tetapi karena sekarang sawahnya semakin banyak, dan sawah itu digunakan untuk menghasilkan makanan, atau misalnya digunakan untuk menghasilkan uang yang akan digunakan oleh keluarga petani, maka keberadaan burung emprit itu jadinya mengganggu karena ada perubahan ekosistem yang dari sebelumnya itu cuma hutan belantara menjadi sawah. Gitu ya. Jadi konteks apa yang menjadi hama dan tidak menjadi hama itu bisa berubah seiring dengan ekosistem yang berubah juga. Lalu ketika kita bicara dalam konteks pertanian, hama itu biasanya merujuk pada dua jenis kelompok. Yang satu itu vertebrata. Jadi misalnya ada burung seperti yang Abraham katakan dan bahkan bisa mamalia. Jadi ketika teman-teman ke perkebunan kelapa sawit, akan ada beberapa orang di sana yang mengatakan bahwa oh masalah kami sudah bukan serangga lagi, masalah kami adalah monyet atau mungkin babi hutan. Jadi tergantung dari konteks pertanian di mana kita berada, jenis hamanya juga bisa berubah. Lalu yang jenis kedua itu invertebrata atau itu kadang-kadang termasuknya nematoda dan juga serangga. Nah, serangga ini yang akan jadi pokok bahasan kita pada hari ini karena kita sedang ada di kelas bioteknologi serangga. Oke, jadi pengelolaan hama. Hama itu biasanya berusaha kita kelola agar populasinya atau keberadaannya itu tidak mengganggu kepentingan manusia. Bagaimana cara kita mengelola hama itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah kita melakukan pengamatan. Jadi pengamatan itu bisa kita lakukan dua cara, yaitu misalnya dengan pengamatan manual yang kita lakukan dengan langsung terjun ke lapangan dan melihat tanaman atau lihat serangan yang ada di lapangan, atau menggunakan pengamatan modern. Misalnya kita menggunakan drone. Jadi kalau teman-teman ingat beberapa kelas kalian yang lalu, drone itu sering dibicarakan. Nah, dua jenis pengamatan ini tentu punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kalau untuk pengamatan manual, salah satu kelemahannya adalah lama. Jadi kalau teman-teman ke lapangan, misalnya ke sawah atau ke ladang jagung, nanti teman-teman harus nyemplung ke lapangan, terjun ke dalam lumpur, atau masuk ke dalam ladang jagung yang jagungnya tinggi-tinggi. Yang kedua, itu perlu keahlian. Jadi bisa mengetahui hama serangga apa yang menyerang tanaman itu memang perlu waktu, perlu keahlian dan juga perlu pengalaman untuk bisa mengetahui. Dan yang ketiga, ketika lahannya banyak dan waktu itu terbatas, tenaga yang akan diperlukan banyak. Tetapi salah satu kelebihannya adalah untuk beberapa jenis hama dan tanaman, mereka memang pengamatan manual ini memang salah satu standar terbaik yang kita miliki. Kalau kita lihat ke pengamatan modern, kelemahannya adalah hasil matanya kadang-kadang sulit untuk dipertanggungjawabkan dan kadang-kadang sulit untuk diadopsi petani karena membutuhkan pengetahuan di tingkat teknologinya. Nah, itu akan menciptakan kesenjangan teknologi. Sedangkan untuk kelebihannya, dia kadang-kadang bisa menjangkau wilayah yang lebih luas.
dengan lebih sedikit tenaga dan keahlian yang lebih sedikit. Nah, keahlian ini saya taruh dalam tanda bintang karena keahlian yang dimaksud sini adalah keahlian untuk mengetahui asosiasi daun bolong yang seperti ini dengan serangga apa itu biasanya tidak akan dibutuhkan, terutama ketika teknologi ini digabungkan misalnya dengan artificial intelligence. Tapi ketika untuk masalah mengoperasikan drone atau mengoperasikan alatnya, mungkin itu masih butuh pelatihan ya. Oke, untuk berikutnya adalah menggunakan tanaman resisten. Jadi tanaman resisten ini bisa macam-macam ya. Jadi tanaman hasil dari pemuliaan tanaman yang memiliki karakter-karakter yang nanti tidak disukai oleh hama. Jadi misalnya mengandung racun dari bakteri, misalnya BT toxin. Jadi nanti akan kita bahas nanti ya. Salah satu kelemahannya adalah dia memerlukan waktu untuk mengembangkan. Jadi karena teknologinya ini cukup advance ya, cukup mutakhir, jadi mengembangkan tanaman yang siap dirilis di pasaran dan digunakan oleh petani itu membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, ada bisa munculnya resistensi. Nah, resisten sini akan menyebabkan serangga ini menjadi tahan terhadap BT toxin yang sudah dihasilkan oleh tanaman. Sama seperti ya beberapa minggu yang lalu ketika kita membicarakan insektisida dan resisten. Nah, kelebihannya apa? Karena biasanya ini adalah tanaman yang dengan mudah bisa ditanam, petani itu mudah untuk mengadopsi, dan untuk waktu tertentu dia akan efektif. Berikutnya adalah salah satu teknik pengelolaan yang sering digunakan oleh petani ya, yaitu ada pestisida nabati, ada pestisida kimiawi, dan yang terakhir ada pestisida molekuler. Nah, untuk pestisida nabati ini hasilnya itu bisa bervariasi. Jadi kadang-kadang bagus, kadang-kadang buruk, dan hasilnya kadang-kadang itu tidak instan. Sehingga beberapa petani tidak menyukai hasilnya. Dan untuk kasus-kasus di mana serangannya sudah tinggi, kadang-kadang pestisida nabati ini kurang cocok. Tetapi salah satu kelebihannya adalah dia lebih ramah lingkungan, dia narrow spektrum, dan bisa dibuat sendiri oleh para petani. Lalu pestisida kimiawi, kelemahannya dia ini berbahaya untuk lingkungan dan kesehatan, sifatnya broad spectrum, dan bisa menimbulkan resistensi. Tapi salah satu kelebihannya adalah dia efektif selama serangga yang kita targetkan itu tidak resisten. Nah, karena ini sudah kita bahas beberapa minggu lalu, pada pertemuan yang membicarakan insektisida, saya sudah membicarakan tentang broad spectrum. Apakah ada yang bisa membantu menjawab atau menjelaskan lagi broad spectrum ini artinya apa dalam kasus ini? Valen, apakah bisa membantu menjawab? Ini menurut saya kalau dari bahasanya sih ya Pak, broad spectrum itu kan berarti kayak spektrum luas ya. Jadi mungkin itu pestisida yang bisa mengendalikan kayak berbagai macam hama gitu, mungkin berbagai spesies. Tapi ya itu mungkin jadinya ya tidak bisa selektif karena kayak hampir semua serangga mungkin bisa kena meskipun itu tuh hama atau bukan. Gitu. Oke, jadi betul yang dikatakan Valen. Jadi dia bisa efektif untuk berbagai jenis spesies. Jadi bahkan untuk spesies-spesies yang non-target, seperti polinator atau musuh alami yang sebenarnya kita inginkan populasinya di dalam lapangan. Jadi itu salah satu kelemahan dari broad spectrum nih. Gitu. Lalu yang terakhir adalah pestisida molekuler. Salah satu kelebihan dari pestisida molekuler ini adalah dia spesifik dan akan efektif ketika target yang digunakan itu tepat. Nah, namun kelemahannya adalah karena ini teknologinya cukup mutakhir, perkembangannya akan lama dan memerlukan biaya yang cukup mahal. Gitu. Lalu dua terakhir yang mau saya tunjukkan adalah yang pertama adalah jebakan feromon. Jadi dia ini kelemahannya spesies-spesifik dan perlu banyak untuk menurunkan populasi di lahan. Tetapi di sisi lain, spesies spesifik ini juga bisa menjadi kelebihan karena mungkin kita ingin melakukan monitoring atau mating disruption untuk jenis serangga tertentu. Jadi seperti pedang bermata dua spesies spesifik ini. Lalu yang terakhir yang ingin saya jelaskan adalah musuh alami. Jadi musuh alami ini adalah salah satu yang paling aman ya untuk lingkungan karena dia sudah ada di lingkungan, terutama ketika tidak
kita sudah mengintroduksi spesies baru dari tempat lain. Lalu kelemahannya adalah kadang-kadang kita perlu mempertimbangkan ekologi dan tingkah laku dari musuh alami yang digunakan. Dan kadang-kadang memerlukannya dalam jumlah yang banyak agar mulai efektif. Dan selain itu, mungkin hasilnya juga tidak instan. Jadi penggunaannya juga perlu dipikirkan baik-baik. Oke. Jadi ketika kita memilih teknik pengelolaan yang kita lakukan, hal yang harus kita ingat adalah di dalam dunia pertanian itu ketika kita ada di lapangan, tidak semua bisa kita dapatkan. Nah, yang berusaha kita jaraknya perpendek ini adalah antara actual yield dan attainable yield. Jadi kita berusaha agar penurunan hasilnya itu tidak terlalu besar. Oke. Ketika kita melakukan pengendalian hama di lapangan, itu ada konsep IPM pyramid. Jadi kita menggunakan teknik ini dengan urutan tertentu. Dan yang paling pertama adalah sebelum kita melakukan pengendalian apapun, kita berusaha mempunyai tanaman yang sehat. Baru setelah itu, kita mulai naik lagi. Jadi berusaha untuk menghindari serangan itu. Misalnya dengan merubah komposisi lanskap. Dari monokultur menjadi polikultur, bisa menggunakan pengendalian kultur, jadi menggunakan secara mekanis, jadi mencabut rumput yang ada di sekitar tanaman kita. Kita menggunakan varietas resisten, seperti yang saya katakan, ada tanaman transgenik. Lalu kita mempelajari OPT, atau organisme pengganggu tanaman yang sedang kita hadapi. Jadi misalnya kebiasaan hidupnya seperti apa, biasanya muncul di umur tanaman yang seperti apa, bagaimana perkembangannya. Dan yang berikutnya adalah berusaha menjaga populasi musuh alami yang sudah ada di lapangan. Berikutnya adalah pengamatan. Jadi ketika tanaman kita sudah sehat, kita sudah melakukan berbagai tindakan untuk menghindari serangan hama. Yang berikutnya adalah kita melakukan pengamatan. Jadi untuk memastikan sebenarnya ada atau enggak sih hama yang ada di lapangan. Baru setelah populasi hama ini melebihi sebuah batasan, baru kita biasanya akan menggunakan pestisida. Nah, pestisida yang bisa kita gunakan ini juga macam-macam. Ada yang bisa yang nabati, insektisida kimiawi, ataupun pestisida yang sifatnya molekuler seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Tetapi saat penggunaannya memang harus tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat cara, dan juga tepat sasaran. Oke, nah untuk mendapatkan informasi mengenai pestisida yang kita gunakan, ada berbagai sumber yang bisa kita gunakan. Jadi ini adalah salah satu sumber dari pemerintah ya. Jadi pemerintah sudah menyediakan sumber informasi tentang pestisida yang cukup lengkap, tentang bahan aktifnya, tentang mereknya, tentang rekap izinnya. Jadi ini kita bisa buka untuk melihat pestisida apa yang bisa digunakan untuk kasus hama atau tanaman yang sedang kita hadapi. Oke, jadi tanaman yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah tanaman jagung dan tanaman padi. Nah, beberapa alasannya kenapa saya memilih kedua tanaman ini bukan karena saya sangat suka jagung, sangat suka padi, tetapi ada beberapa alasan di belakangnya. Misalnya, secara ekonomi, jagung dan padi ini adalah tanaman yang paling sering diproduksi di Indonesia. Petani suka menanam ini, dan jagung dan padi ini selain sering ditanam di Indonesia, juga ditanam di berbagai negara lain. Jadi, pertama untuk jagung, hama pertama yang ingin saya jelaskan adalah penggerek batang jagung atau Ostrunia vernacalis. Lalu yang berikutnya adalah hama pada tanaman padi. Yang pertama yang saya mau jelaskan adalah worm batang coklat. Dan karena padi ini adalah tanaman yang cukup penting ya di berbagai negara, terutama di Asia ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang menyediakan informasi mengenai hama penyakit padi yang sudah terkompilasi. Contohnya adalah Rice Doctor ini. Oke, saya sudah menjelaskan berbagai macam teknik pengelolaan hama serangga. Sekarang kita akan mulai diskusi ya. Jadi saya punya kasus nih. Jadi saat ini sudah telah dikembangkan tanaman transgenik yang mengandung Bt toxin dan RNAi sekaligus. Jadi bukan hanya Bt toxin, tetapi juga ditambah dengan RNAi. Jadi idenya adalah dengan mengandung dua teknik pengelolaan ini, tanaman itu menjadi semakin resisten terhadap hama. Gitu.
Akan tetapi tanaman ini termasuk sebagai tanaman GMO atau Genetically Modified Organism dan beberapa masyarakat khawatir dengan keberadaannya. Nah, yang saya ingin kalian diskusikan adalah sebagai lulusan biologi, apakah tanggapan kalian untuk beberapa pertanyaan masyarakat seperti apakah ada dampak lingkungan signifikan dari keberadaan tanaman transgenik? Lalu apakah ada dampak kesehatan dari tanaman transgenik? Lalu apakah masyarakat sebenarnya perlu banget nggak sih tanaman transgenik? Nah, tantangannya adalah ini. Saya ingin kalian berdiskusinya menggunakan asas-asas biologi yang sudah kalian dapatkan di awal semester atau mungkin dari kelas lain. Baru setelah itu kalian akan mengkaitkannya dengan aspek ekonomi dan sosial. Jadi tentu ini bukan untuk masalah topik mana yang lebih penting dari yang satunya, tetapi ini adalah sebagai bentuk latihan agar nantinya kalian ketika muncul di komunitas-komunitas ilmiah, kalian benar-benar bisa mengartikulasikan pendapat kalian tentang topik ini berdasarkan sains yang mendasari penemuan-penemuan ini. Oke, teman-teman, sudah 15 menit ya. Kita coba membahas jawaban kalian apa ya. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama. Kira-kira yang mau bantu menjawab siapa? Jadi apakah ada dampak lingkungan yang signifikan nggak dari tanaman transgenik ini? Oke, monggo Niko. Menjawab Pak Putra untuk pertanyaan pertama, apakah ada dampak lingkungan signifikan dari keberadaan tanaman transgenik? Menurut saya itu ada, tapi mungkin agak sedikit minim ya Pak, karena kan Bt toksin ini dan RNAi ini itu kan sifatnya cukup spesifik ya, sehingga seharusnya dampak pada organisme itu yang bukan target itu cukup minim, jadi dia kan karena spesifik. Kecuali kalau desain RNAi-nya ini salah gitu, tapi kan kalau untuk skala perusahaan yang besar seharusnya sudah diuji secara lengkap. Menurut saya seperti itu Pak, tapi akan tetapi kalau dampak pada rantai makanan mungkin masih ada Pak Putra. Oke, jadi ini ya apa namanya yang dampaknya ke rantai makanan ini masih sifatnya mungkin ya. Jadi mungkin karena serangganya jadi lemah karena dimakan, berarti bukan jadi makanan yang tidak terlalu bernutrisi, makanya ada dampak ini ya, dampak di rantai makanannya. Jadi ini masih kemungkinan ya. Oke, terima kasih Niko. Jawabannya menurut saya oke itu. Apakah ada yang mau menanggapi jawabannya dari Niko? Oke, monggo Valen. Ya Pak, ini kan pertanyaannya kan apakah ada dampak kesehatan? Oke Pak, mungkin saya mau nyoba menjawab. Jadi tadi kan udah dijelasin sama Pak Putra tentang tanaman transgenik, juga tentang insektisida. Kalau menurut saya, oke kita lanjut ya. Jadi sebelum saya mengakhiri pertemuan hari ini, saya ingin mendengar. Jadi setelah apa yang kita dengar hari ini, sebenarnya apa sih yang kalian pelajari sehingga bisa menjadi pesan yang kalian bawa pulang ke rumah? Jadi gitu. Ada yang mau membantu menjawab atau menyampaikan refleksinya? mungkin saya dulu boleh Pak. Monggo Abraham. Jadi mungkin untuk merangkum apa yang sudah Bapak berikan dalam pertemuan saat ini. Jadi kalau menurut saya itu serangga itu kan adalah hama adalah serangga atau organisme yang mengganggu itu dari perspektif manusia, di mana kalau menurut mereka ya mereka hanya mencari makan gitu, tapi itu mengganggu produktivitas buat tanaman yang diproduksi untuk perekonomian manusia. Nah, terus Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya pada hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan pada hari ini bermanfaat. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.